Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana kelakuan-kelakuan yang sangat amat tidak terpuji, kelakuan-kelakuan yang sangat buruk dari masa aksi mahasiswa dan juga mungkin aliansi masyarakat sipil, teman-teman. Yang dimana mereka berorasi, melantunkan yel-yel, tapi menghina Pak Presiden Prabowo Subianto. Mereka mengatakan Pak Prabowo itu hewan, mengatakan Pak Prabowo itu cocok dan segala macam. Ya ini apa ya, kalau memang Anda mau aksi demonstrasi, ya aksi aja gitu, suarakan apa yang menjadi aspirasi Anda, nggak usah melipir kemana-mana. Yang berujung ya diduga mereka ini dibubarkan warga, teman-teman, dan sampai ada yang ditangkap katanya. Waduh, dan konon kabarnya sih dibayar 40.000. Wah, murah banget. Tapi ya itulah teman-teman ya, mungkin terbawa euforia, terbawa emosi dan segala macam. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bentar. Ini yang pimpin yel-yelnya perempuan ini nih. Serius perempuan ini, guys? Hah? Saya pikir tadi laki-laki loh. Waduh, berani juga kakak ini ya kan? Wow. Kawan-kawan tidak perlu takut. Kita di sini bersama, tidak perlu takut oleh kacung-kacung rezim di sana. Tidak perlu takut dengan kacung-kacung rezim di sana, nanti ketangkep nangis. Aduh. Perlu takut karena apa? Karena kita Ini lagi ya kan, teriak-teriak revolusi. Emang kondisi negara kita kenapa sih? Sedarurat apa sih? Yang bilang darurat siapa sih? Ini nih, saya curiga ini mereka nih murid-muridnya Rocky Gerung, murid-muridnya Faisal Assegaf, murid-muridnya Roy Suryo, Said Didu. Nah, gerombolan-gerombolan mereka nih ya, sekawan-kawan mereka ini nih, suka ngata-ngatain orang, suka ngata-ngatain presiden, suka teriak-teriak revolusi, suka teriak-teriak mau turun ke jalan, mau adakan aksi besar-besaran, people power dan segala macam. Orang-orang ini nih. Aduh. Revolusi ya kan. Bubar ya kan? Bubar kau. Bubar. Masyarakat, saya harap rekan-rekan mahasiswa pintar. bukan lain semua. Kalian aja di sini. Bukan kalian di sini. Tahu nggak kalian? Bubarin Pak. Bubarin aja. Nggak jelas. 40.000 duitnya udah diterima apa belum? Hanya dijanjikan. Waduh. Nah, jangan sampai seperti itu Mas, kasihan. Rekan-rekan polisi itu juga saudaramu juga, ya kan? Polisi 40.000? Hah? Serius dijanjiin uang 40.000? Hah? Belum dibayar lagi ya kan? 40.000 loh. kamu kasihan nggak kalau nanti akhirnya jadi korban semua. Ada polisi korban, masyarakat korban, nggak tahu apa-apa, ya kan? Kasihan. Jangan terulang seperti itu kalau kamu kira-kira nggak ini. Rawati kan ibu sempat menyebutkan sebagai sumber kekacauan gitu. Emang iya. Dari sejak awal 12 dosa yang saya terima. Berkacauan guys. Terutama waktu dia menandatangani amandemen konstitusi kita, penjualan BUMN, banyak lagi itu. Saya lupa ya, tapi saya itu ada 12 poin itu saya. 12 poin loh. Tapi nggak dia apa-apain. Yang dibuat oleh saudaranya sendiri, teman-teman. Pembangkangan terhadap pemerintahan pusat.
terhadap presiden gitu ya, harus dibilang why? Karena ini polisi negara, polisi pemerintahan pusat. Ahli Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyatakan, tindakan kepala daerah asal PDIP yang tidak ikut retret termasuk pembangkangan kepada pemerintah pusat atau presiden. Hal ini ia jelaskan saat hadir dalam diskusi di sebuah stasiun TV. Sejak mereka dilantik, mereka menjadi subjek dari seluruh hukum pemerintahan. Mereka menjadi subjek atau menjadi sasaran dari seluruh kebijakan-kebijakan presiden untuk mereka di daerah. Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 misalnya tentang pemerintahan daerah itu, gubernur itu clear disebut sebagai wakil pemerintahan pusat. Wakil pemerintahan pusat yang taruh di daerah. Wakil pemerintahan pusat begini. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam perspektif hukum, itu instruktif, normatif. Beda kalau relasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah gubernur dan bupati itu bukan relasi politik. Itu relasi hukum. Karena relasi hukum bersifat instruktif, bersifat normatif. Tidak ada tawar-menawar. Tawar-menawar ini perlu ditandai oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Prabowo gitu ya. Ada tindakan dia yang dalam tanda petik, saya senang dengan apa yang Anda bilang, tampaknya ini sebagai membangkang, lalu negosiasi. Bagaimana ceritanya kalau semua kebijakan itu atau sebagian besar kebijakan Pak Presiden Prabowo nanti di daerah itu dinegosiasikan? Wah, kecobalau Pak. Lebih lanjut, Margarito Kamis menyarankan Kementerian untuk membentuk aturan pengawasan kepala daerah yang lebih ketat dan mengikat agar hal serupa tidak terjadi lagi. Dalam diskusi tersebut, usulan untuk merevisi aturan terkait kepala daerah disambut positif oleh Bima Arya Wamen Kemendagri. Saran saya sampaikan ke Pak Wamen, kata Pak Mendagri atau Pak Presiden, agar diprakarsai pembentukan, sebut saja misalnya peraturan Presiden atau peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang ini dan diberikan di situ sifat agak sedikit imperatif. Lalu ada beberapa pasal yang diselipkan di dalam untuk mengatur ini agar ini tidak negosiable. Relasi dari segi tata negara, relasi antara pemerintah pusat dan dengan daerah itu relasi yang bersifat instruktif, relasi hukum, bukan relasi politik. Kalau relasi politik celaka bangsa ini. Ditanggapi? Paling tidak nanti di sana akan diatur langkah-langkah yang lebih jelas dan terukur apabila daerah itu berbeda, katakanlah begitu, dengan pemerintah pusat. Dan kami membuka ruang bagi Prof. Margarito dan teman-teman akademisi untuk memberikan masukan terhadap substansi dari peraturan pemerintah tadi yang isinya adalah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tingkat kenegarawanan yang pantas untuk diteladani. Ia terlihat tenang dan tidak panik berlebihan dalam menanggapi keluarnya surat instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang memerintahkan seluruh kader PDIP yang berstatus sebagai kepala-kepala daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2 untuk tidak hadir dalam retret yang diadakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran di Akademi Militer di Magelang. Keteladanan Prabowo misalnya diperlihatkan ketika ia mengatakan bahwa retret di Akmil Magelang ini bukan konsolidasi tertutup. Ini adalah konsolidasi terbuka. Karena itu tidak perlu ada pihak-pihak yang takut berlebihan juga semua hal terang benderang dibuka. Dan tujuannya adalah untuk menyatukan visi dan misi bersama, mengabdikan diri pada rakyat, dan tujuannya jelas, yaitu agar kepala daerah ini memiliki pemahaman yang sama tentang panggilannya sebagai abdi
bangsa dan negara. Sebaliknya, kita tidak melihat ada sifat kenegarawanan yang ditunjukkan oleh PDIP Megawati Soekarno-Putri. dan Megawati. Ia terkesan panik dan bahkan membangun prasangka yang mendarah daging bahwa ada tindakan berlebihan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo yang mentersangkakan bahkan menahan Hasto Kristianto. Ini juga sebuah sikap yang tidak dewasa dan sekaligus sikap yang justru menciderai kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia hari ini. Mari kita menimbang baik bahwa Prabowo dan Megawati ternyata memiliki sifat kenegarawanan yang berbeda. Oke, teman-teman, luar biasa ya penalaran para pengamat ini tentang sikap Megawati dan juga PDIP terkait dengan pelarangan ataupun penundaan retret yang dilakukan oleh pemerintah di Magelang. Yang paling menggelitik, teman-teman ya, ketua-ketua ataupun kepala-kepala daerah dari PDIP ini ternyata ngumpulnya di dekat Akmil Magelang yang berjumlahnya kurang lebih 40 orang, teman-teman ya. Dan katanya di sana mereka menunggu instruksi dari Megawati. Ya ngapain gitu ngumpul di sana? Ini kan udah hari ketiga kalau nggak salah retretnya. Kalau Anda masih di sana terus nggak ke Magelang, ya ngapain di sana gitu? Percuma, mending Anda pulang, tidur, nyenyak. Atau ya jangan tanggung-tanggung deh. Kalau masa cuma larang retret ya kan, udahlah suruh mundur aja di kepala daerah. Tapi gimana teman-teman rasanya? Kalian yang nonton video ini ya, gimana rasanya punya kepala daerah statusnya hanya petugas partai gitu, yang hanya manut kepada ketua partai padahal mereka dipilih oleh rakyat. Ya kita tahu bersama partai ini hanya kendaraan politik, teman-teman, bukan alat kekuasaan, bukan alat untuk mengatur-ngatur kepala daerah. Ya bukan alat untuk menjadi superpower, bisa mengatur-atur segalanya, menjadi matahari kembar seperti yang dikatakan oleh Pak SBY ya kan. Ya kok bisa gitu ada ketua partai melakukan hal demikian, mementingkan ego diri sendiri, ego partainya hanya karena sekjennya ditahan. Padahal ya KPK menahan sekjennya pasti ada bukti dan sudah diuji di pra-peradilan. Ini kan termasuk pembangkangan seperti kata Bung Margarito tadi. Masa ya kepala daerah membangkang kepada presiden? Kan ini hal yang konyol, teman-teman. Bagaimana program-program pemerintah itu nantinya sulit untuk terdistribusi ke daerah kalau kepala daerahnya hanya manut kepada ketua partai? Gimana gitu? Gimana sinergitas antara presiden, gubernur, dan juga kepala daerah lainnya kalau ya, dia hanya manut ke ketua partai? Lagi-lagi teman-teman, itu masalahnya. Yang jadi korban lagi-lagi nanti rakyat. Ketika rakyat jadi korban, yang disalahkan presiden. Padahal ya yang salah kepala daerahnya sendiri. Hanya manut kepada ketua partainya. Tidak mementingkan masyarakat. Tapi saya salut dengan kader-kader PDIP, kepala-kepala daerah dari PDIP yang ikut retret akhirnya. Ya mereka lebih mementingkan kepentingan rakyat dan jangka panjang ke depan selama 5 tahun. Dan retret ini kan mereka kumpul semua kepala daerah gitu ya kan. Mereka kan bisa saling bertanya potensi di wilayahnya apa, potensi di wilayahnya apa. Nanti kan bisa saling apa gitu, saling sharing, saling ini kan enak, nyambung gitu. Jadi kepala daerah saling kenal satu sama lain, bisa berkomunikasi satu sama lain, bisa mungkin saling memberi masukan. Ini kan sangat indah gitu. Dan bagaimana tadi para mahasiswa ya menunjukkan, dan juga aliansi masyarakat sipil menunjukkan hal yang sangat tidak etis, sangat tidak tidak pantas lah diucapkan kepada seorang presiden, teman-teman. Kata-kata kotor, jorok seperti itu ya kan. Ya gimana gitu, apakah ini sudah termasuk penghinaan atau seperti apa ya, saya juga kurang tahu teman-teman. Tapi bagi kalian yang mungkin mengerti tentang hukum, ya gimana menilai perilaku-perilaku aksi mahasiswa dan juga katanya aliansi masyarakat sipil ini yang dengan lantang dan bangganya mengatakan hal yang seperti itu kepada presiden. Ya, begitulah teman-teman ya, mungkin kualitas kita ya. Jadi wajar lah gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.